Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Fatwa nomor 14 tahun 2020 meminta umat muslim di daerah dengan potensi penularan tinggi virus corona untuk sementara waktu meniadakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Peniadaan sholat Jumat ini sudah memasuki minggu ketiga di daerah DKI Jakarta serta daerah lain yang memiliki potensi penularan tinggi. Dan hingga kini wabah COVID-19 masih belum bisa diatasi dan beresiko peningkatnya penyebaran penularan. Larangan sementara waktu peniadaan sholat Jumat ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi umat muslim. Mengingat ada hadis yang menyatakan kalau pria muslim tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut dihukum kafir. Dan kita langsung akan berbincang bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam. Selamat sore, Pak Asrorun Niam. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asrorun, ini Jumat ini kita hitung bersama total sudah 3 kali masyarakat khususnya di wilayah Jakarta tidak melaksanakan sholat Jumat. Banyak pertanyaan muncul dari publik. Apakah memang ketika laki-laki meninggalkan sholat Jumat ini langsung ditempelkan stigma kafir begitu, Pak Asrorun? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, bahwa sholat Jumu'ah itu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang memenuhi persyaratan. Ya. Salah satu syaratnya dia mukim, kemudian tidak ada uzur syar'i yang menghalangi pelaksanaan sholat Jumu'ah. Nah, tetapi ketika ada uzur syar'i, maka baginya dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Bahwa di tengah masyarakat muncul kegelisahan setelah pekan ketiga aktivitas penanganan dan juga pencegahan COVID ini berlangsung, dan salah satu ikhtiarnya adalah menghindari kerumunan sekalipun atas nama ibadah. Makanya hari ini adalah hari ketiga untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah karena uzur wabah tadi. Di sisi yang lain, ada kekhawatiran sebagian umat Islam terkait dengan stigma kafir atau stigma kondisi yang terlarang secara syar'i sebagaimana dimaksud di dalam hadis Nabi. Man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan menggampangkan atau meremehkan, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Nah, hadis ini berlaku dalam kondisi ketika tidak ada uzur syar'i. Makanya setiap orang muslim yang meninggalkan aktivitas sholat itu bisa diklasifikasi menjadi 3 kondisi secara syar'inya. Kondisi yang pertama, dia meninggalkan sholat dan dia tidak meyakini kewajiban pelaksanaan Jumat. Dia ingkar akan kewajiban sholat Jumat itu. Maka dalam kondisi ini
dia dikategorikan sebagai kafir. Kondisi yang kedua, dia tidak sholat Jumat, dia mengakui kewajiban sholat Jumat, dia tidak ada uzur, tapi dia malas dan meremehkan. Maka dia dosa sekalipun tetap sebagai muslim. Nah, lebih dari 3 atau 3 kali berturut-turut meninggalkan dalam kondisi tahawun seperti ini, maka dia dimasukkan di dalam kategori hadis Nabi, Taba'allahu ala qalbih. Allah akan mengunci mati hatinya. Nah, kondisi yang ketiga, orang Muslim yang meninggalkan ibadah sholat Jumu'ah karena ada uzur syar'i. Dan salah satu uzur syar'i itu sakit. Nah, ketika ada orang sakit yang berhalangan melaksanakan sholat Jumu'ah, misalnya sakitnya sampai 1 bulan, maka selama itu pula dia memperoleh rukhsah, keringanan atau dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Dan baginya memiliki kewajiban untuk mengganti dengan sholat zuhur. Nah, uzur yang kedua adalah li khaufi hudutsil marad. Kekhawatiran terjadinya penyakit, kekhawatiran terjadinya penularan, kekhawatiran proses menulari orang lain. Maka kondisi seperti itu masuk kategori uzrun mi'an a'dzari al-jumu'ah. Salah satu di antara beberapa uzur Jumat. Dan kondisi faktual hari ini, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya, itu masih berada di dalam proses penanganan wabah COVID-19 untuk dikendalikan melalui protokol-protokol kesehatan dan juga anjuran oleh pemerintah. Karenanya kita setiap muslim memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menghindari kerumunan. Sekalipun atas nama ibadah. Makanya kondisi sekarang masih masuk di dalam kualifikasi uzrun min a'dzari al-jumu'ah, yang itu dibolehkan secara syar'i untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Baik Pak Asrorun, artinya di Jakarta sendiri uzur syar'inya sudah terpenuhi begitu Pak ya. Bagaimana dengan warga Jakarta yang memiliki kegiatan khususnya di luar Jakarta begitu? Apakah uzur syar'inya juga mengikuti wilayah tersebut Pak? Betul sekali. Kalau ada komunitas masyarakat Muslim di Indonesia yang kawasannya tidak ada potensi penularan, misalnya di satu desa yang tidak ada proses mobilitas penduduk, halo? Iya, silakan. Yang tidak ada mobilitas penduduk, dia terbatas di situ, tidak ada proses pertukaran satu dengan daerah yang lain, dia aman. Ya dia memiliki kewajiban sebagaimana sedia kala, tetapi tetap melaksanakan aktivitas dengan kewaspadaan. Nah, untuk yang punya aktivitas, yang perlu difahami bahwa tidak melaksanakan Jumu'ah ini bukan berarti tidak melaksanakan ibadah. Ibadah harus tetap dilaksanakan, itu bagian dari kewajiban setiap muslim. Tetapi ibadah Jumu'ah yang salah satu syaratnya harus dilaksanakan dengan jamaah, dengan sejumlah orang, itu yang kemudian diganti dengan pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Baik, artinya memang bisa diganti dengan sholat zuhur begitu, tidak ada keraguan dalam hal itu. Baik, ya, terima kasih. Bukan melarang ibadahnya, tapi melarang dan meminimalisir potensi penyebaran yang salah satunya adalah dengan cara berkerumun itu. Kalau toh bukan ibadah, melakukan kerumunan untuk kepentingan conference misalnya, itu juga harus dilarang oleh pemerintah di dalam hal ini. Baik Pak Asrorun Niam, kami sudah tangkap pesannya, terima kasih. Semoga memang seluruh umat muslim di Jakarta juga mendengar dan menyaksikan pesan ini. Terima kasih Pak, Assalamualaikum, selamat sore.